Teman-teman, jumpa lagi di channel Teknisi Digital bersama saya Andi Sulawibowo. Kali ini saya mau memodifikasi sebuah mesin cuci merek Samsung Diamond Drum dengan tipe WA95V9 dengan kapasitas 7,5 kg menjadi analog. Kalau sebelumnya kan digital ya, karena panelnya ini nggak bisa diperbaiki karena komponennya itu memang susah dicari, teman-teman. Ada beberapa MOSFET-nya itu nggak ada dijual pokoknya. Nggak ada dijual di Indonesia. Rata-rata kalau udah rusak, diganti deh jadi manual. Akhirnya saya bikinlah video ini buat kalian, teman-teman. Langsung saya coba utak-atik, saya perhatikan mesin cucinya. Ternyata saya nggak menemukan ada sebuah diagram di sini. Ya, ini yang agak merepotkan. Jadi saya harus meraba-raba kira-kira kabel mana aja yang harus saya sambung ke saklar. Ada beberapa soket, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah soket, teman-teman. Ini nggak bakal semuanya saya pakai beberapa aja. Seperti soket yang merah, kabel warna merah, kabel warna biru, kemudian coklat, hitam, kemudian kuning, hitam, putih tadi. Kemudian di sini yang bakal saya pakai nggak semuanya. Saya pakai kabel warna kuning, biru, coklat, terus hitam. Nah, di sini ada kabel lagi, teman-teman. Kabelnya ini nyambung ke atas yang tadi. Kabel ini langsung ke motor. Dari sinilah kita bisa mengidentifikasi kira-kira kabel yang masuk ke motor itu kabel yang mana aja. Terus kabel ini, yang ini nih, ini benda kayak kapsul itu adalah sikring. Kemudian ini adalah klep elektrik untuk masukin air ke mesin cucinya. Kemudian ini adalah water level untuk menentukan seberapa tinggi level airnya. Kalau misalnya dia dipakai otomatis ya. Dan yang paling ujung ini adalah saklar pengaman. Jadi kalau misalnya tutupnya kita buka, mesinnya langsung mati. Kalau sebelumnya dalam keadaan hidup. Setelah saya pikir-pikir, kira-kira kabel mana aja yang saya rangkai ya. Sambil agak berhati-hati supaya nggak terjadi korslet. Karena MCB rumah bisa jeglek atau bisa terjadi korsleting listrik kalau misalnya nggak hati-hati, teman-teman. Jadi harus hati-hati. Akhirnya saya pertama nyoba nyambungkan kabel pada timer 2 arah. Ternyata berhasil. Akhirnya mesin cucinya bisa bergerak atau berputar ke kanan dan ke kiri. Yang berputar itu motornya ya, teman-teman, bukan mesin cucinya. Nanti mesin cucinya muter-muter pula. Saya yang takut. Motornya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Kabel yang saya sambung adalah kabel warna biru, warna merah, dan kabel warna hitam. Percobaan yang kedua, saya coba merangkai untuk mesin pengeringnya. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Mesin pengering itu harus dinyalakan saat mesin pengering itu bisa dinyalakan, teman-teman, saat klep pembuangan air itu dihidupkan gitu. Jadi klep pembuangan air itu harus kita hidupkan dulu. Saya pasang saklar warna hitam seperti ini. Saya saklarkan antara kabel hitam dengan kabel hitam di soket yang berbeda. Terus akhirnya ternyata benar. Maksudnya motor untuk klep pembuangan air itu memang benar bisa hidup. Nah, setelah dia bisa hidup, maka saya pasang lagi satu timer 2 kabel untuk menggerakkan keranjang mesin cucinya yang bagian pengering gitu. Kalau itu nggak dipasang, nanti pengeringnya nggak bisa hidup, teman-teman. Cuman klepnya aja yang bisa buka. Jadi urutannya klep pembuangan itu harus dibuka dulu, kemudian kita nyalakan, kemudian kita hidupkan
keranjang pencucinya. Gitu ceritanya. Belum saya coba ya, saya tunjukin dulu ke kalian lancar apa enggaknya. Ternyata lancar. Ternyata rangkaiannya bener. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu rangkaiannya, jelas pasti harus tahu. Karena kalau kalian nggak tahu rangkaiannya, nanti susah juga mau betulinnya teman-teman. Kalau misalnya kalian punya kasus yang sama, atau punya job yang sama untuk memperbaiki mesin cuci, seperti ini. Tuh, lihat ya, itu adalah motor untuk klepnya. Sekarang waktu motor klepnya udah bekerja, udah saya hidupkan pakai saklar warna hitam. Kemudian timer yang mesin pengering saya hidupkan seperti ini tuh. Pengeringnya muter kan. Nah, ini baru bener. Saat timer pengering itu selesai atau habis waktunya, nah nanti baru kita matikan saklar warna hitam tadi. Nanti dia bakal ngerem. Kalau dalam keadaan laju seperti ini kita langsung matikan saklarnya, nanti dia ngerem teman-teman, langsung ngerem, nanti rusak. Nah, ini belum habis misalnya, langsung kita matikan, cek gitu saklar, maksudnya timer. Kalau misalnya saklar pengeringnya langsung kita matikan, itu nanti langsung kita matikan dalam keadaan pengeringnya hidup, nanti remnya bisa rusak gitu. Dan motor pengeringnya itu kan masih berputar tuh, karena timer belum habis. Nah, nanti dia berputar tapi ditahan gitu, nanti terbakar pula lama-lama ya. Kayak gitu, jadi nggak boleh. Harus selesaikan timernya dulu, baru kita matikan klepnya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa lihat gambar ini. Di gambar ini saya udah tunjukin ke kalian semuanya, dimana kalian bisa ngelihat ada T1, T2, SW1. Itu adalah saklar. T1, T2 itu adalah timer 1, isinya ada 3 kabel. Kemudian yang timer 2 itu ada 2 kabel. Switch 1 atau SW1 itu ada 1 kabel aja. Ya kan, 1 kabel yang disaklarkan gitu maksudnya. Nah teman-teman, di rangkaiannya itu harusnya menjadi seperti ini. Jadi seperti yang gambar saya tunjukin ini ya. Jadi kita cari dulu kabel dari motor. Kabel dari motor itu, habis itu setelah kita menjumpai kabel dari motor kiri kanan, motor besar ya, kabel dari motor yang besar itu nanti kita saklarkan sedemikian rupa seperti gambar ini. Kalau misalnya mau menghidupkan mesin pengering, switch yang pertama itu kita on-kan dulu. Nah, kemudian motor, karena kita on-kan, akhirnya motornya bekerja untuk membuka klep. Setelah klepnya terbuka, maka timer T2 itu kita hidupkan. Nah, itu arah kanan. Jadi dia nanti berputar ke arah kanan waktu mengeringkannya, seperti itu. Akhirnya udah selesai deh pekerjaan kali ini. Moga-moga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih ya udah nonton. Kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, tulis aja di kolom komentar atau chat di WA juga boleh. Atau ikut gabung di tombol gabung supaya sama-sama ngedapetin manfaat yang sesuai. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.